gimana kabar hari ini? Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar supaya kita gampang ya dipermudah dalam menyerap ilmu yang akan kita pelajari. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Cukup dalam hati saja. Berdoa dipersilakan. Doa diri. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ini kira-kira yang nggak masuk siapa saja? Oh, masuk semua. Ya. Jadi hari ini nihil ya. Tidak ada yang tidak masuk. Jadi hari ini masuk semua ya. Baik. Ya. Silakan persiapkan tulisnya, boleh dikeluarkan. Ya. Kondisi kelas juga rapi ya. Jadi, kalau misalkan kondisi kelas rapi itu belajar juga enak. Baik, langsung saja. Pada pertemuan kali ini semuanya coba perhatikan di papan ya, di papan tulis. Ya. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar persamaan linear dua variabel atau PLDV ya. Pada tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat mengenali persamaan linear dua variabel dan arti menyelesaikannya. Itu tujuan yang pertama. Terus yang kedua, peserta didik dapat mengenali sistem persamaan linear dua variabel dan arti penyelesaiannya. Nah, coba kita sebelum ke materi, Bapak pengen tanya dulu ya. Kira-kira apa saja metode yang dapat digunakan dalam menyelesaikan persamaan linear dua variabel? Ya, yang tahu? Ya? Coba? Ya, betul. Ada eliminasi. Terus ada lagi apa ya? Ini? Nggak tahu. Ya, jadi tadi ada eliminasi ya. Nanti ada metodenya, ada 4. Nanti Bapak akan bahas. Ya, salah satunya apa yang disebutkan sama Asep tadi adalah eliminasi ya. Terus kira-kira apa lagi? Ya, ada substitusi, penggabungan keduanya, sama ada nanti grafik. Terus yang kedua, mengapa kemudian disebut dengan sistem persamaan dua variabel? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ya, siapa? Si Gunawan ya, ya betul. Jadi karena katakan dua variabel karena dia mengandung unsur dua ya, dua variabel. Mana variabelnya adalah variabel x dan variabel y. Betul sekali ya. Kenapa ya? Terus yang ketiga, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan dua variabel? Bagaimana kira-kira caranya? Budi gimana? Nggak tahu. Angel? Nggak tahu juga. Armi yang di belakang? Nggak tahu. Waduh. Ini kayaknya semalamnya belum ada yang buka-buka buku ya. Jadinya pada nggak tahu ya. Jadi nanti dibahas di materinya. Bapak kasih sedikit gambaran saja. Jadi caranya gimana? Caranya pertama kita pahami dulu yang diminta soal itu maksudnya
seperti apa ya? Pahami konsepnya. Setelah itu kita bikin model matematikanya. Yang biasanya kalau misalkan kalau materi persamaan dua variabel itu biasanya soal-soal yang diberikan adalah soal-soal cerita. Jadi kita pahami dulu dari soal cerita tersebut. Nah, terus setelah itu kita buat model matematikanya dengan cara apa? Dengan cara dimisalkan ya, boleh dimisalkan dengan variabel s, boleh dengan y, boleh dengan a, b, c atau apapun itu. Yang penting bentuk variabel ya itu dimisalkan. Nah setelah itu baru dikerjakan dengan cara tadi, apakah pakai eliminasi, apakah pakai substitusi, grafik, atau campuran antara eliminasi dan substitusi. Bebas saja ya, kita akan bahas di selanjutnya. Nah sekarang kita masuk ke materi ya. Jadi persamaan linear dua variabel pengertiannya adalah persamaan yang dapat dinyatakan dalam bentuk AX plus BY sama dengan C. Jadi AX plus BY sama dengan C dengan A, B, C adalah anggota bilangan real. Apa itu anggota bilangan real? Yo, ingat-ingat kembali, bilangan real itu apa? Ya, apa? Wah, ini harus diingatkan kembali ya. Jangan sampai pelajaran, jangan sampai ini kan Bapak udah sering bilang ya ke kalian. Jangan sampai kita mendapatkan materi baru, materi lama ya dilupakan atau materi lama dilupakan. Jadi sia-sia ya. Dalam artian kita dapat materi baru, tapi materi lamanya lupa. Nah, kalau bisa, karena matematik itu saling berkaitan. Itu pasti dipakai lagi. Kelas 7, nanti kelas 8 masih materi kelas 7 pakai. Nanti kelas 9 pakai. Nanti kita sudah lanjut ke jenjang yang lebih tinggi ya, tetap berkaitan ya. Jadi jangan sampai lupa. Silakan nanti dibaca-baca lagi apa itu bilangan real. Minggu depan Bapak tanya bilangan real itu apa ya. Nah, dan lihat sini, B-nya tidak sama dengan 0. Jadi B-nya itu syaratnya harus tidak sama dengan 0. Dan X dan Y-nya adalah variabel ya. Sekarang kita coba biar lebih paham, kita ke contoh soalnya. Apakah persamaan berikut merupakan persamaan linear dua variabel? Itu ada dua contoh soal ya. Jadi kira-kira contoh ini merupakan persamaan linear dua variabel atau bukan? Yang pertama kita lihat ada 2x plus y sama dengan 4. Nah, itu kira-kira variabel dua variabel apa bukan? Ya? Ya, betul. Ini merupakan dua persamaan linear dua variabel ya, karena memiliki dua variabel yang berpangkat tertinggi satu, yaitu x dan y. Jadi x dan y ini dia merupakan variabel ya, berpangkat satu. Nah sekarang kita coba ke yang b-nya. X kuadrat plus y sama dengan 2. Ini kira-kira persamaan linear dua variabel atau bukan? Ya? Bukan. Pinter ya, itu dia tanyakan. Di sini juga ada pertanyaan kan? Ya, jangan lupa. Karena apa? Dikatakan bukan dua variabel karena ada variabel yang pangkatnya lebih dari 1. Mana? Ini x kuadrat ya. Karena pangkat x-nya itu pangkat 2 atau x kuadrat, maka persamaan tersebut bukan termasuk persamaan linear dua variabel.
Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut? Bisa ya? Jadi gambarannya secara umum ini ya. Di persamaan linear itu adalah persamaan linear berapa itu adalah yang dapat dinyatakan bentuk umumnya ya. AX plus BY sama dengan C. Itu yang harus kalian kotak atau pertebal persamaan umumnya harus kalian ingat ya. Kalian tanamkan di dalam pikiran kalian ya. Jadi persamaan umumnya adalah AX plus BY sama dengan C. Nah, nanti untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh soal berikut. Nah, di sini contohnya tentukan penyelesaian dari 6 per X plus 2Y plus 2 per Y sama dengan 3 dan 3 per X plus 8Y sama dengan 5. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu. Berhubung ini bentuknya masih pecahan ya, kita berubah dulu menjadi SLKF yang biasa ya. Jadi kita kalikan dengan XY. Nah, jadi 6 per X plus 2Y sama dengan 3. Karena penyebutnya ini XY, kita kalikan dengan penyebutnya yaitu XY. Nanti dapat persamaannya 6Y plus 2X sama dengan 3XY. Itu persamaan pertama. Persamaan yang kedua itu 3X 3 per X plus 8 per Y sama dengan 5. Kita kalikan dengan XY. Ini menghasilkan 3Y plus 8X sama dengan 5XY. Itu kita sudah dapat persamaan yang sudah bukan pecahan lagi ya. Jadi kita nanti enak untuk menyelesaikannya. Nah, nanti sehingga diperoleh SPLDF baru 6Y plus 2X sama dengan 3XY dan 3Y plus 8X sama dengan 5XY. Nah, kita akan menghilangkan variabel Y ya. Jadi kalau kita menghilangkan variabel Y, kita samakan biar nanti kalau dikurangi menjadi 0 ya. Jadi kalau misalkan kalian mau menghilangkan variabel X, maka yang disamakan variabel X-nya. Kalau misalkan yang menghilangkan Y-nya, maka yang disamakan variabel Y-nya. Paham? Wow, sengat. Ingat ya. Isinya beneran. Apa? Ini. Oh iya, lagi puasa ya. Sama Bapak juga lagi puasa. Ya. Ya lanjut ya. Jadi jangan dijadikan alasan ya karena puasa ngantuk. Itu mah bukan alasan yang rasional kalau misalkan dalam matematiknya. Ya kenapa itu yang sana Intan senyum-senyum aja? Ada pertanyaan? Ini Intan? Oke, ada. Ya lanjut ya. Sampai mana tadi? Oh ya. Nah jadi yang dicontoh itu yang dihilangkan adalah variabel Y-nya. Maka kita samakan koefisien Y-nya. Nah ini kan sudah 6 ya. Berarti kita tetap saja jangan berubah karena ini udah 6 kan udah besar ya dari 3. Nah, jadi yang atas kita kalikan 1, yang bawah 3 itu biar menjadi 6 dikali berapa? 3 menjadi 6 dikali berapa 3-nya? Ya, Abdul berapa? Ya benar ya. Jadi dikali dengan 2 karena 3 dikali 2 itu nanti menghasilkan 6. Jadi yang persamaan 2 kita kalikan dengan 6. Jadi yang persamaan pertama tetap 6Y plus 2X sama dengan 3XY jadinya dikalikan 1 kan. Nah yang bawah kita kalikan semuanya dengan 2. Jadi 3 kali 2 6. Jadi 6Y 8X ditambah 16X itu jadinya 16X sama dengan 10XY ya. Nah nanti kita kurangi 6Y dikurangi 6Y itu hasilnya 0 ya. Nah sekarang 2X kurangi 16X berapa? Berapa 2 kali 16? Ya Putri berapa? Salah. Ingat punya 2 utang 16. Jadi masih utang apa udah masih lebih? Ya utang karena banyak utangnya kan daripada enggaknya yang jadi 2 dikurangi 16 itu adalah negatif 14 karena punya utang 16 baru dibayar 2 misalnya seperti itu.
Jadi masih punya utang 14. Jadi negatif 14x sama dengan 3 dikurangi 10 negatif 7xy. Nah, kita pindah variabel x-nya di sebelah kiri biar enak hitungnya. 14x-nya negatifnya di sebelah kanan. Jadi hasilnya y sama dengan negatif 14x dibagi negatif 7x sama dengan 2. Ya, kita sudah mendapatkan nilai y-nya. Berapa nilai y-nya? 2. Nah, setelah itu, karena kita sudah punya y sama dengan 2, kita sudah tidak usah pakai eliminasi lagi ya, karena kita pakainya yang campuran. Kita pakai yang substitusi. Jadi y-nya substitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 2 bebas. Ya. Jadi substitusikan y sama dengan 2 ke persamaan 1 kalau contoh. Nah, diperoleh 6y plus 2x sama dengan 3xy. 6, nah y-nya kita ganti dengan 2. Berarti 6 dikali 2 ditambah 2x plus 3xy. Y-nya kita ganti juga dengan 2. Ya, maka diperoleh 6 dikali 2 ya 12, betul. Ditambah 2x sama dengan 3 dikali 2 betul 6. Berarti 6x. Kita pindah ruas yang x-nya. Di sebelah kiri ada x, sebelah kanan juga ada x. Kita pindahkan saja biar sama, biar selalu ini kan biar gak kangen ya, disamakan saja. Ya. Soalnya kan kalau jauh-jauhan nanti ya kan. Ya, jadi kita samakan saja. Berarti 12 sama dengan 6x kurangi 2x. Karena kita variabelnya sama, yang satu 6x, yang satu 2x itu bisa dioperasikan ya. Jadi 6 kurangi 2 berapa? Ya betul 4x. Jadi 12 sama dengan 4x. Nah, kita taruh di depan, di kanan, di kiri biar enak ya. Jadi x sama dengan 4-nya tinggal lepas menjadi pembagi. Jadi x sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, x kita sudah dapat 3, y-nya juga sudah dapat 2. Jadi hitungan penyelesaiannya adalah 3, 5, seperti ya, gampang sekali bukan? Gampang, nggak ada yang sulit sebenarnya. Ya, jadi kadang-kala yang membuat sulit pikiran kita sendiri. Ya. Kalau misalnya paham, gampang. Ada pertanyaan? Nggak ada. Cukup ya, bisa semua ya. Kalau cukup, Bapak ada ini ya, latihan, lembar latihan. Silakan kalian kerjakan lembar pelatihan tersebut ya, nanti kasih nama dan kelas ya, coba bagikan saja. Silakan dikerjakan ya. Berapa menit punya? Berapa menit? Ya dicoba saja, nanti kalau misalkan waktunya sudah habis Bapak kasih tahu ya. Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai Bapak ambil ya lembar kerjanya ya. Gimana? Ada kesulitan dalam mengerjakan soal-soal latihan? Bisa ya? Gampang ya? Bapak rasa untuk pertemuan kali ini cukup ya. Jadi perlu Bapak sampaikan lagi untuk semuanya saja. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Tapi Bapak minta materi yang Bapak ajarkan hari ini jangan sampai lalu akan ya Bapak kan sudah ngomong di awal ya, jangan sampai kita dapat materi baru, materi lama kita lupa ya. Karena apa? Di awal-awal Bapak bilang apa? Ya, karena adalah kesia-siaan ya, sangat sia-sia sekali. Karena apa? Karena kita dapat materi baru, tapi materi lama ditinggalkan. Makanya jangan sampai dilupakan. Kalau bisa tanamkan di otak kalian ya. Ada pertanyaan?
Jadi, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak rasa cukup untuk pelajaran hari ini. Ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama, biar di perjalanan pulang nanti kita dilindungi sama Allah ya, jadi biar selamat sampai tujuan, sampai rumah masing-masing. Mari kita berdoa di dalam hati saja ya. Berdoa dipersilakan. Ya, doa diri. Terima kasih, ketemu lagi minggu depan. Akhir kata dengan topik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.